Sahabat bahasa, bertemu kembali dalam siniar bincang kebahasaan kolaborasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya Niken sebagai Duta Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta akan memandu jalannya siniar pada kesempatan yang luar biasa kali ini. Dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2023 di bulan pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada sosok inspiratif di bidang pendidikan. Saat ini sudah hadir bersama kita dua narasumber yang luar biasa. Selamat bergabung Bapak Iwayan Sudiana SPD. Terima kasih Bapak sudah hadir. Terima kasih. Kemudian ada juga Ibu Rahmaniar, SS SPD MHU. Selamat bergabung Ibu Niar. Terima kasih. Baik sahabat bahasa, saat ini sudah bergabung dua narasumber hebat. Ada Bapak Sudiana. Beliau merupakan guru SD Negeri 1 Padang Sambiang, Denpasar, Bali, yang mendapatkan penghargaan guru dengan terobosan pembelajaran bahasa daerah terbaik. Kemudian juga sudah hadir Ibu Niar di sini, guru SMP Negeri 2 Parepare dengan penghargaan guru dengan terobosan pembelajaran bahasa daerah. Luar biasa sekali, sudah ada sosok inspiratif sebagai pegiat bahasa daerah. Sahabat bahasa, sebagian besar dari 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia kini kondisinya terancam punah. Karena saat ini mulai berkurang penutur bahasa daerah yang ada, terutama di daerah Indonesia bagian timur, di mana sangat banyak sekali bahasa daerah, tetapi penuturnya lebih sedikit dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang berada di daerah barat atau bahasa daerah bahasa Jawa contohnya. Karena penutur bahasa Jawa banyak, sering diucapkan dalam perbincangan sehari-hari, jadi kondisinya masih aman. Tetapi berbanding terbalik dengan bahasa daerah yang berada di bagian timur, di mana bahasa daerahnya banyak sekali namun penuturnya semakin sedikit. Nah, kita sudah hadirkan dua sosok inspiratif yang tadi sudah berkenalan ya bersama dengan sahabat bahasa semua. Kita akan cari tahu nih, apa latar belakang yang akhirnya membawa kedua sosok inspiratif ini bisa untuk menjadi inspirasi bagi kita semua. Yang pertama saya akan bertanya kepada Bapak Sudiana terlebih dahulu. Bapak, mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat bahasa semua apa yang melatar belakangi Bapak akhirnya menjadi sosok inspiratif yang melestarikan bahasa daerah. Baik, terima kasih Mbak Niken. Saya mungkin menceritakan sedikit tentang mulai saya sebagai guru ya, guru bahasa daerah Bali. Saya mengawali karir menjadi guru bahasa daerah Bali mungkin terpanggil hati saya seperti yang dikatakan tadi Mbak Niken itu, dari 718 bahasa termasuk bahasa Bali, penuturnya setiap waktu, setiap generasi mulai berkurang. Nah, di sana mulai tergerak hati saya. Saya orang Bali kok miris melihat keadaan seperti ini, melihat keadaan anak-anak muda yang mungkin mulai jarang menggunakan bahasa Bali. Nah, dari perjalanan saya menjadi guru bahasa Bali, saya bersama rekan-rekan yang sejawat dalam hal ini guru bahasa daerah mulai memikirkan bagaimana cara kita mengajarkan bahasa daerah Bali agar bahasa daerah Bali ini diminati oleh terutama para remaja. Karena usia remaja mereka akan rentan mengadopsi bahasa-bahasa asing termasuk bahasa gaul yang digunakan dalam kehidupan sehari-harinya, pergaulan sehari-harinya. Nah, dari dulu pembelajaran bahasa Bali itu mulai tingkat dasar itu rasanya seperti kok sangat sulit sekali, sangat sulit, susah dimengerti. Nah, jadi mulai di kurikulum 2013 ini saya bersama rekan-rekan berusaha merubah pola pembelajaran bahasa Bali. Ya, mulai dari fase A, fase B, dan fase C.
kita tidak menggunakan pembelajaran yang seperti dulu. Kalau dulu ada teori tentang kebahasaan itu kami hilangkan. Kita langsung menggunakan prakteknya. Kita prakteknya, terus teori dari aksara kita langsung ke prakteknya. Dan teori-teori yang lain itu kita kurangi, kita langsung ke prakteknya. Nah, dan saya juga aktif menyusun bahan ajar. Saya juga aktif menyusun bahan ajar dari tahun 2018. Bagaimana caranya agar anak-anak itu gampang mempelajari bahasa daerah Bali dan bahasa daerah Bali di senang anak-anak. Nah, di samping itu juga mengikuti pelatihan-pelatihan diklat-diklat yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Bali. Itu saya ikuti. Di sana saya sudah dapat menambah berbagai pengalaman tentang pembelajaran bahasa daerah Bali, dan saya adopsi itu pembelajaran itu. Ternyata hasilnya sangat luar biasa untuk anak-anak SD, SMP maupun SMA. Terbukti setiap ada kegiatan-kegiatan lomba, event-event yang tentang bahasa daerah Bali, itu antusiasnya sangat luar biasa sekali dari anak-anak tingkat SD, SMP maupun SMA. Bahkan sampai kita kewalahan membatasi peserta, tapi pesertanya melebihi. Itu berarti menunjukkan bahwa animo dari anak-anak kita tentang bahasa daerah Bali sudah mulai bangkit. Dan terobosan-terobosan saya yang lain agar saya memanfaatkan media-media pembelajaran digital. Media pembelajaran digital seperti kanal YouTube dan Google. Itu saya gunakan, saya manfaatkan untuk membuat media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya buat itu saya upload di YouTube, dan saya sarankan anak-anak untuk mengikuti. Jadi pembelajaran itu tidak hanya terjadi di sekolah, dimanapun mereka berada, di sana mereka dapat belajar tentang bahasa Bali melalui kanal YouTube kah, melalui Google. Itu saya sering browsing, silakan browsing di Google. Nah, di samping itu di luar jam sekolah untuk lebih meningkatkan minatnya, karena ada beberapa anak yang betul-betul sangat minat sekali berminat dalam pembelajaran bahasa daerah, terutama di bidang aksara Bali. Saya adakan pelatihan di rumah secara gratis bagi anak-anak yang berminat untuk belajar aksara Bali. Antusiasnya sangat luar biasa sekali. Kamu ini loh orang Bali, kenapa kamu tidak gunakan bahasa Bali? Ini bahasa kita. Coba kita awali dengan bahasa yang sederhana ya. Saya sarankan ke anak-anak seperti itu. Gunakan bahasa Bali. Ibu, bapak ngajeng atau ngiring ngajeng. Artinya ayo makan gitu. Menawarkan makanan. Dan mereka terbiasa jadinya. Bapak ngajeng, bapak. Ibu ngajeng gitu. Nah, kadang salam sapanya Pak lunga hijau. Jadi meskipun itu bahasa halus yang masih tingkatnya dasar, jadi ya, mereka memahami jadinya begitu. Pada saat sebelum saya mengajar sebagai guru bahasa daerah itu, saya melihat bahwa pembelajaran bahasa daerah itu sangat kurang diminati oleh siswa. Bahkan siswa itu sangat gengsi untuk menggunakan bahasa daerah karena menganggap sebagai bahasa yang kampungan, tanda kutip sebagai bahasa kampungan. Jadi mereka menganggap bahwa mereka punya prestise ketika mereka menggunakan bahasa asing atau bahasa Inggris misalnya. Demikian itu ditunjang oleh keluarganya, orang tuanya misalnya. Jadi orang tua itu ketika mengajak berbicara dengan anaknya di rumah, mereka lebih cenderung menggunakan bahasa bukan bahasa ibu mereka, sehingga ini yang mendorong saya untuk mengajarkan bahasa daerah di lingkungan sekolah. Jadi kalau di lingkungan sekolah, saya pun kembali punya tantangan besar, karena selain anak-anak kurang memahami bahasa daerah Bugis dan tidak fasih menggunakan bahasa daerah Bugis, saya punya tantangan besar. Wah, bukan hanya untuk mendorong mereka untuk belajarnya saja, tetapi bagaimana membelajarkannya atau mendidik mereka untuk senang belajar bahasa daerah. Saya berharap bahwa saya menjadi salah satu guru yang dinanti-nantikan. Ketika misalnya saya mengajar di kelas sebelah, saya memimpikan siswa saya yang di sebelah yang untuk pelajaran berikutnya itu datang
memegang tangan saya dan mengajak saya untuk ke ruangannya. Nah, dari latar belakang inilah yang memicu saya untuk terus mengembangkan diri, menghadirkan beberapa inovasi, dan yang saya usulkan dalam ajang ini, Mbak, yang saya kirimkan kepada bahasa sosial itu ada 3 dari beberapa yang saya buat. Jadi yang salah satunya itu adalah Poci Learning Model. Poci Learning Model ini berasal dari kosakata bahasa daerah Bugis. Jadi Poci itu adalah pusat, bisa juga dikatakan bungsu. Mengapa Poci? Karena saya ingin mengglobalkan bahasa daerah Bugis. Saya kombinlah dengan bahasa Inggris. Poci Learning Model, sebuah model pembelajaran berbasis kuliner tradisional. Terus yang kedua, inovasi yang saya usulkan itu adalah Bengkel Lontara Siti Najaki. Siti Najaki ini juga adalah akronim, juga berasal dari bahasa daerah Bugis. Siti Najaki itu artinya keselarasan. Bagaimana menyelaraskan sesuatu. Nah, Siti Najaki ini akronim dari kolaborasi tingkatkan minat belajar siswa melalui kreasi limbah. Jadi kreasi limbah ini mengedukasi murid kita sejak dini bagaimana memanfaatkan limbah, mendaur limbah, tetapi dalam pembelajaran bahasa daerah. Jadi ketika mereka mendesain limbah itu, mereka kemudian menjadikannya dalam bentuk lontarak-lontarak dalam bahasa daerah Bugis, misalnya dalam papasan-papasan. Contoh kata, misalnya mereka buat kaligrafi yang namanya lempu, misalnya tertulis itu lempu. Jadi yang tertanam dalam mindset mereka, lempu itu adalah kejujuran. Jadi mereka akan selalu melakukan dalam keseharian mereka. Jadi bukan hanya bahasanya, bukan hanya aksaranya, dan pada prinsipnya untuk mengedukasi mereka bagaimana menggunakan limbah itu dengan baik, mendaur ulang limbah itu, tapi jauh dari itu bagaimana integritas mereka, bagaimana penanaman karakter itu ada. Dan yang ketiga, inovasi yang saya usulkan itu adalah Elong Artis. Elong Artis ini jauh sebelum ada pembelajaran berdiferensiasi dalam Merdeka Belajar, dalam kurikulum Merdeka, itu sudah saya terapkan, Mbak. Termasuk Poci Learning Model ini semuanya kalau saya kaji, karena ini sudah saya jadikan sebagai tesis saya S2 kemarin, beranjak dari best practice, inovasi best practice, lalu kemudian saya jadikan sebagai tesis saya di S2 kemarin, itu tahun 2019, itu jauh sebelum kurikulum Merdeka itu ada. Jadi Elong Artis ini adalah bagaimana siswa tertarik untuk belajar bahasa daerah dengan lagu-lagu viral tetapi bertuliskan teks aksara lontara. Mereka berkolaborasi dengan teman-temannya, ada yang jago editing, ada yang jago menyanyi, ada yang jago mengedit menggunakan aksara lontara, mereka berkolaborasi. Nah, dari kolaborasi itu melahirkan sebuah proyek namanya video klip, lalu kemudian mereka sendiri yang mendubbing atau mendabar suaranya, mereka sendiri yang buat video klipnya, acting di situ, lalu kemudian mereka sama-sama bisa belajar membaca dan menulis aksara lontara, dan berkomunikasi serta berdiskusinya itu pun juga menggunakan bahasa daerah. Luar biasa sekali, tadi sudah dijelaskan ya bagaimana inovasi Ibu Niar untuk tetap mengembangkan bahasa daerah yang ada ya. Di era globalisasi saat ini banyak sekali informasi-informasi yang masuk gitu ya, terutama bahasa asing. Dan sebagian masyarakat, terutama masyarakat milenial dan masyarakat generasi Z gitu, biasanya mereka lebih memilih untuk menggunakan bahasa asing ya Bapak Ibu dibandingkan dengan bahasa daerah, karena mungkin anggapannya bahasa asing itu lebih prestis, padahal sebetulnya bahasa daerah itu juga banyak loh yang harus dikembangkan dan itu sangat menarik. Ya, jadi untuk mengimplementasikan pembelajaran bahasa daerah agar anak-anak itu bisa belajar setiap waktu, setiap ruang, itu saya pribadi, karena saya menggunakan digital based learningnya, mungkin itu bisa diterapkan dalam pembelajaran bahasa daerah. Karena apa? Kita manfaatkan anak-anak itu, lihat celah anak-anak, kebanyakan mereka itu sering menggunakan gadget. Nah, jadi karena mereka sering menggunakan gadget dan kuotanya internet itu sering digunakan, jadi mubazir digunakan dalam permainan. Kenapa kita tidak membuat pembelajaran dengan basic digital? Nah, dan saya juga ingin, kemarin saya sudah mencoba tapi belum saya terapkan ya. Ada Quizzes itu ada permainan game
game itu dengan bahasa Bali. Umpamanya ada permainan pukul boneka. Nah, pukul boneka kan ada boneka muncul itu di pukul itu ada caption di atasnya itu tentang nama-nama anggota tubuh dalam bahasa Bali. Nah, pas yang muncul umpamanya batis kan kaki dipukul berarti dia dapat poin. Tapi pas yang muncul baju dipukul, poinnya hilang. Itu sambil bermain anak-anak bisa belajar bahasa daerah. Jadi yang contoh di kelas saya yang saya ajarkan itu ada beberapa anak-anak yang dari daerah lain, dari daerah Jawa. Akhirnya mereka juga bisa mengikuti secara tidak langsung dan secara otomatis mereka mengerti dengan bahasa daerah Bali. Meskipun belum mampu mengucapkan, tapi sedikit tidaknya mereka mengerti ini jadinya. Dan bahkan yang kemarin itu pernah saya ada kegiatan lomba, ada anak yang dari daerah Jawa mana itu ya, lupa saya. Itu yang saya kirim untuk mengikuti lomba membaca aksara Bali, orang Jawa. Dan kemarin saya menjadi juri membaca lomba aksara Bali, juga itu ada anak dari Jawa yang membaca aksara Bali, sangat luar biasa sekali. Nah itu karena saya sarankan ke rekan-rekan, ayo gunakan, manfaatkan media digital dalam pengembangan pembelajaran bahasa daerah Bali, agar bahasa Bali diminati seperti yang dikatakan tadi sama Ibu Rahma kan, maaf, kampungan. Jadi kalau kita sudah masuk ke ranah digital, bahasa Bali itu seperti bahasa daerah itu akan seperti terlihat lebih mewah. Gitu. Luar biasa. Jadi tetap mengikuti perkembangan zaman ya. Kita ikuti perkembangan zaman. Karena saya tambahkan faktor penyebab dari kemunduran bahasa daerah itu kan ada beberapa faktor. Satu, perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Jadi bahasa daerah itu dianggap kampungan karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, faktor ekonomi. Faktor ekonomi, finansial. Kalau sudah belajar bahasa daerah, mindsetnya kamu tidak akan bisa mendapat penghasilan dari bahasa daerah. Kamu tidak akan bisa bekerja dengan bahasa daerah. Kalau kamu bekerja itu pun hasilmu sedikit. Mindset orang. Kalau kamu mempelajari bahasa Inggris, apalagi kami di daerah pariwisata, bahasa Inggris atau bahasa asing yang lainnya, kamu bekerja di sini, penghasilanmu sekian. Mindset orang tua ke anak. Karena saya pernah anak didik saya mindsetnya begitu. Orang tuanya mengatakan, kamu jangan usah belajar bahasa Bali, pelajari bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu sangat fasih, anak kelas 3 SD. Saya balik, kamu lihat enggak Bapak? Bapak kan pengajar bahasa daerah. Dengan belajar bahasa daerah, sebagai Bapak sebagai pengajar bahasa daerah, penekun bahasa daerah, kemarin loh, Bapak terbang ke Labuan Bajo, gratis, ada yang nanggung karena apa? Bahasa daerah. Ini. Dan ada yang dulu bisa dia terbang ke Belanda meneliti lontar itu karena bahasa daerah, bahasa Bali. Hebat kan, luar biasa, bukan bahasa Inggris saja. Apalagi kamu pinter bahasa Inggris, kamu bahasa Inggris, kamu kolaborasikan dengan bahasa Bali, kamu mengajar bule-bule itu yang datang ke Bali, kamu ajarkan bahasa Bali mereka, bayaranmu luar biasa. Nah, saya begitu kan anak. Jadi ya, kemudian dia mengadu mungkin ke orang tuanya datang ke saya, Pak Guru, maaf Pak Guru, saya sudah mau menyuruh anak-anak saya tidak ikut belajar bahasa Bali Pak Guru. Ternyata memang betul apa yang Pak Guru katakan, begitu orang tuanya. Ya, itu beberapa faktor itu yang menyebabkan kemunduran dari bahasa daerah. Luar biasa. Jadi memang yang harus diubah itu pola pikir ya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita merasa ada kendala di suatu tempat gitu ya, tadi disebutkan ada banyak kendala nih untuk merevitalisasi bahasa daerah atau menggunakan bahasa daerah. Ternyata kita bisa mencari peluang dari kendala-kendala tersebut. Dan nyatanya sekarang Ibu Niar dan juga Bapak Sudiana yang sudah mendapatkan peluang itu dari melakukan atau melestarikan bahasa-bahasa daerah. Apalagi itu saya dengan Bu Niar bisa terbang ke sini kan karena bahasa daerah. Luar biasa. Ya, dan semua ditanggung oleh Kementerian Pendidikan lagi, bukan main-main ini.
Luar biasa apresiasi untuk bahasa daerahnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya nih, saya rasa Ibu Niar dan juga Bapak Sudiana, meskipun sekarang sudah bisa bercerita kepada Sobat Bahasa semua sangat menginspirasi, tetapi pasti ada halangan atau rintangan atau bahkan kesulitan yang dialami, kendala-kendala yang dialami selama mengimplementasikan model pembelajaran ini. Bisa disampaikan, Ibu? Baik. Ya, terima kasih Mbak Niken. Jadi kalau berbicara tentang kendala, itu banyak sekali kendala. Yang pertama adalah karena di daerah Parepare itu multikultur. Jadi banyak pendatang yang datang tentu sudah tidak menggunakan bahasa daerah. Sementara ketika kita ingin mengajarkan bahasa daerah, apalagi aksaranya, karena aksara Lontara ini adalah salah satu dari 12 aksara di Indonesia yang dalam peta bahasa Kemendikbud itu adalah 718 bahasa daerah, tetapi hanya 12 saja aksara. Salah satunya adalah aksara Lontara, dan itu adalah sebuah kebanggaan. Dan untuk membelajarkan itu sangat susah karena ciri khas dari aksara kita adalah memang terbilang rumit, bersifat silabi. Satu huruf itu bisa menimbulkan beberapa bunyi. Nah, itu yang pertama multikultur. Terus yang kedua adalah itu tadi rasa gengsi itu. Anak-anak ketika bermain game di warnet atau misalnya mereka sedang mabar, mereka akan memunculkan kosakata baru supaya secara tidak langsung anak-anak sekalian bisa mempopulerkan bahasa daerah kita. Misalnya makanja, bagus dah. Wih, makasih sah. Misalnya seperti itu, menggunakan bahasa daerah melalui game-game, melalui hal-hal kecil dulu. Nah, ada yang menarik seperti tadi yang Bapak katakan bahwa saya punya murid Ibu, Mbak Niken, dia Cina, keturunan Cina. Cina asli, ada juga orang Jawa asli. Tapi dalam saya ikutkan kemarin karena saya melihat bakatnya, dia punya bakat di bidang puisi dan mendongeng. Saya ikutkan dalam FTBI di Sulawesi Selatan, di tingkat kota dulu baru tingkat Sulawesi Selatan. Awalnya dia tidak mau, katanya saya bukan orang Bugis mem, cara bicara saya tidak bisa seperti itu, bahasa Bugis susah. Saya motivasi karena melihat dari bakat itu, saya bimbing dengan baik dan diberikan ruang oleh kepala sekolah kami yang setia mendampingi, dan alhamdulillah hari ini juga didampingi oleh beliau. Dan anak saya itu yang ikut mendongeng, yang awalnya tidak mau, biar diapakan tidak mau, tetapi karena bakat itu, saya melihat bakat itu, saya motivasi terus. Alhamdulillah juara 1 di tingkat kota, lalu juara 1 pula di tingkat Sulawesi Selatan. Hanya saja mungkin tahun 2021 kemarin belum ada FTBIN ya. Jadi yang sempat hadir kemarin anak kami yaitu di mendongeng tahun 2022. Terima kasih sekali lagi untuk Balai Bahasa karena ini luar biasa apresiasi, dan menurut kami ini pertama kalinya Mbak Niken ada apresiasi untuk bahasa daerah. Yang dulu perjuangan kami, kapan ya bahasa daerah bisa ada juga ditampilkan di panggung untuk menerima penghargaan, dan ini terwujud Mbak Niken. Ini adalah luar biasa sekali. Saya ya, sampai nangis kita, Pak. Iya. Kami sampai nangis waktu tahu ternyata ada apresiasi seperti itu. Alhamdulillah luar biasa sekali Bapak Ibu akhirnya mendapatkan apresiasi, dan memang kementerian selalu memberikan apresiasi bagi pegiat, terutama pegiat bahasa daerah ya. Mungkin bisa disampaikan terakhir harapan Bapak Sudiana dan juga Ibu Niar, baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat Indonesia yang saat ini sedang menonton. Mungkin boleh dari Bapak dulu? Baik, terima kasih Bu Niken. Tentang harapan sih banyak sekali harapannya. Mudah-mudahan bisa terwujud ya. Ya, pertama sebelum saya menyampaikan harapan saya tentang bahasa daerah pemerintah nanti, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Balai Bahasa, khususnya Kemendikbudristek ya, yang telah mengapresiasi kami sebagai pengajar bahasa daerah, penggiat bahasa daerah, dan diberikan penghargaan. Semudah-mudahan dari apa yang kami dapatkan, apresiasi yang kami dapatkan ini dapat menginspirasi bagi rekan-rekan guru bahasa daerah yang sedang dalam keputusasaan. Dalam keputusasaannya, karena mereka belum bisa mengikuti jenjang P3K ataupun CPNS, terutama kami yang tingkat dasar ya. Tingkat dasar sama sekali belum bisa. Itu rekan-rekan kami yang di tingkat dasar masih dalam keputusasaan. Bahkan banyak yang beralih ke guru kelas dan bidang-bidang yang lain karena mereka mau mengejar P3K. Tapi saya dengan tekad dan semangat tetap di bahasa daerah, tidak mau goyah. Itu. Nah, sangat luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan ini sebagai tonggak perjuangan kami sebagai penggiat dan pengajar bahasa daerah agar lebih
dikenal secara nasional. Dan harapan kami ke depannya agar pemerintah itu lebih betul-betul memperhatikan bahasa daerah. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahasa daerah merupakan bagian dari bahasa nasional. Dan yang saya harapkan sekali, mudah-mudahan aksara-aksara yang ada di Indonesia ini bisa dipersatukan, dijadikan aksara nasional. Dari aksara Sunda, aksara Bali, aksara Bugis, Ibu ya. Mungkin itu bisa dikolaborasikan dan dijadikan aksara nasional seperti di daerah Cina, Jepang, Thailand, Arab, dan yang lain. Sangat bangga mereka. Jadi kan dari bahasa daerahnya memiliki keistimewaan di tingkat nasional. Dan sebelum kita mengatakan melestarikan bahasa daerah, nah, ini yang paling penting mungkin nih bagi kami penggiat bahasa daerah. Lestarikan juga guru bahasa daerahnya. Itu yang lebih penting, karena sebelum bahasa daerahnya punah, gurunya yang duluan punah. Itu harapan kami. Betul. Sebelum dilestarikan bahasanya, gurunya nih harus dijaga dulu ya, agar ada yang bisa meneruskan ke generasi-generasi selanjutnya. Terima kasih Bapak Sudiana. Selanjutnya harapan dari Ibu Niar, apa ini? Ya, terima kasih sekali lagi Pak Niken. Jadi harapan saya yang pertama, semoga ajang ini apresiasi untuk guru bahasa daerah terus berkesinambungan. Walaupun sebenarnya guru bahasa daerah itu untuk mengajarkan dan selalu berinovasi dalam proses pembelajaran, itu adalah motivasi internal atau intrinsik dalam diri mereka, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa dengan hadirnya ajang penghargaan seperti ini, itu justru akan memberi motivasi untuk guru-guru lainnya yang mungkin setengah-setengah jadi bisa menjadi full power ya untuk terus berinovasi. Terus yang kedua, seperti yang Pak Wayan katakan tadi, ketika ingin melestarikan bahasa daerah, yang pertama adalah melestarikan gurunya. Betul, salah satunya adalah di sini dalam PPG kemarin Pak ya, kami di Sulawesi Selatan itu ada puluhan guru yang sudah menyelesaikan pendidikan profesi guru atau PPG. Kami nyantolnya di seni budaya, mata pelajaran seni budaya, karena dalam edaran di SIM PKB, PPG itu seni budaya linear dengan bahasa daerah. Namun pada saat kami selesai dan mengantongi sertifikat pendidik untuk mendapatkan kesejahteraan yang tertuang dalam GTK, muncul Permendikbud nomor 19, kalau tidak salah nomor 19 tahun 2019 kemarin yang terbaru. Di situ tidak terlihat lagi linearitas antara mata pelajaran seni budaya dengan bahasa daerah, tetapi bahasa daerah berdiri sendiri. Sementara tadi teman-teman guru bahasa daerah itu serdiknya adalah seni budaya, sehingga tidak linear. Jadi salah satu yang menjadi kendala baru atau masalah baru adalah guru bahasa daerah yang tadi serdik seni budaya, mereka harus pindah mapel dari bahasa daerah ke seni budaya. Jumlah kami sangat minim, sehingga dengan proses seperti ini kami berharap bahwa ada serdik khusus untuk bahasa daerah ke depan yang bisa diperjuangkan, ataukah perubahan atau revisi Permendikbud yang tetap berkesesuaian dengan edaran sebelumnya pada saat kami melalui proses PPG itu. Itu harapan besar kami membawa nama Sulawesi Selatan, bukan hanya diri kami, walaupun hari ini saya berdiri di sini mewakili Sulawesi Selatan, secara pribadi diundang oleh Kemendikbud, tapi saya membawa Sulawesi Selatan. Semoga harapan teman-teman guru bahasa daerah bisa terkabulkan. Amin. Saya tambahkan sedikit ya, Boleh, nyambung Bapak. dari apa yang disampaikan sama Ibu Rahma. Memang di sini saya diundang secara khusus kan, secara pribadi, tapi saya harapkan guru bahasa daerah ini punya rumah khusus di Dirjen GTK. Kita punya rumah khusus agar tidak lagi numpang ke seni budaya seperti yang dikatakan. Karena ini akan menjadi dilema. Nah, itu saya harapkan agar bahasa daerah seluruh Indonesia punya rumah khusus di Kementerian Pendidikan, agar kami tidak numpang ke sana kemari, agar kami betul-betul kuat di bahasa daerah. Itu yang sangat kami harapkan, agar kedepannya guru penggiat dan guru bahasa daerah itu semakin banyak. Kalau sudah penggiat dan guru bahasa daerah semakin banyak, otomatis untuk
keberlangsungan bahasa daerah itu tidak akan perlu dikhawatirkan lagi. Pasti akan selalu berlangsung. Terutama mulai dari pendidikan tingkat usia dini, tingkat dasar yang selama ini tidak pernah tersentuh dengan adanya perekrutan P3K, CPNS atau yang lain, sama sekali tidak tersentuh. Yang dari SD, yang baru hanya SMP dan SMA. Itu yang sangat saya harapkan sekali, kita bangun pondasi dasarnya dulu, kita kuatkan, baru nanti di tingkat menengah, anak pertama dan menengah atas itu menjadi lebih gampang. Itu yang saya harapkan. Rumahnya dulu. Baik, terima kasih sudah menginspirasi Ibu Niar dan Bapak Sudiana, dan juga ini yang menjadi isi hati ya para guru-guru bahasa daerah di seluruh Indonesia, curahan hati gitu ya. Sahabat bahasa, tidak terasa kita sudah di akhir acara. Terima kasih kepada Ibu Niar, terima kasih kepada Bapak Sudiana yang sudah jauh-jauh dari Bali, dari Sulawesi Selatan. Akhirnya kita dipertemukan di sini ya untuk bisa berbincang bersama dengan sahabat bahasa sekalian. Baik, sekian episode pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di episode Siniar Kebahasaan yang lain. Saya Niken pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.